Hello educators and lifelong learners, welcome to the KDA Lounge where we learn, share, and inspire. Saya Pascalina dan hari ini saya senang sekali karena ini adalah episode yang ke-6 dari The KDA Lounge. Dan hari ini bersama saya sudah hadir tamu saya yang akan berbagi dengan kita hari ini. Untuk episode hari ini, tema kita adalah Leading with Purpose, Building Strong Foundations from the Top. Karena kita berbicara tentang dari atas, maka tamu kita hari ini adalah seorang pemimpin dari Kinderstation School. Saya akan menyapa. Halo Miss Esti. Halo Miss I. Thank you for being with us here. My pleasure. Oke, Miss Esti, episode yang sebelumnya kita membahas bagaimana fondasi awal ditanamkan di kelas oleh guru. Sekarang kita akan membahas dari sisi seorang leader. Oke, let's get it started. Baik, Miss Esti, pertama-tama silakan memperkenalkan diri dan sharing singkat dengan Sobat KTA perjalanan Miss Esti di dunia pendidikan. Silakan. Oke. Hello Sobat KTA. I am Miss Esti from Kinderstation School, khususnya dari TK Kinderstation ya, Miss In dan juga Sobat KTA. Saya memulai perjalanan di dunia pendidikan anak usia dini ini sudah cukup lama Miss In, dari tahun 2008. Wow. Nah, awal karir saya itu memang guru kelas. Jadi saya berawal dari guru kelas di level TK gitu. Nah, kemudian berawal dari hal tersebut, bagaimana kita menjadi guru di kelas, kita mendapatkan banyak pengalaman ya tentunya ya, bagaimana berinteraksi dengan anak-anak gitu ya, young learners, kemudian kita juga berinteraksi dengan orang tua, wali murid gitu ya, parents, kemudian juga pastinya kita bertumbuh bersama dengan guru-guru lainnya. Nah, seperti itu yang menjadikan pengalaman atau ini ya, banyak hal yang bisa saya temui, saya pelajari. Nah, itu yang memulai saya menjadi pemimpin sekarang. Seperti itu. Luar biasa. Singkatnya. Ya, baik, Miss Esti. Menurut Miss Esti, makna leading with purpose dalam peran Miss Esti sebagai kepala sekolah seperti apa? Oke. Dari pemahaman saya, leading with purpose itu bagaimana kita seorang pemimpin itu bagaimana caranya memimpin dengan penuh kesadaran dan dengan tujuan yang tepat gitu ya. Jadi pastinya bagaimana kita untuk tujuan tersebut harus kembali lagi sebenarnya ke pertanyaan, apakah ini tepat? Apakah ini tepat terkhusus ya kalau di dunia pendidikan yang saya geluti itu adalah dunia pendidikan anak usia dini ya, Miss. Tentunya kita akan kembali lagi bertanya, apakah ini tepat untuk tumbuh kembang anak-anak, ataukah ini sesuai dengan karakter mereka, apa yang harus kita penuhi. Nah, seperti itu yang harus kita selalu kembali lagi ke pertanyaan tersebut. Boleh share dengan Sobat KTA ukuran atau tolak ukur tepat itu seperti apa, Miss? Oke, ukuran tolak ukur itu sebenarnya kalau kita mau mencari ya, sebenarnya banyak sekali referensi yang kita harus juga ketahui, Miss, sebagai guru, terutama di PAUD gitu ya. Nah, itu banyak sekali hal-hal yang kita harus ketahui terlebih dahulu, karena dari situ ada regulasi, ada bagaimana sih mereka milestone mereka berjalan kayak gitu, apakah kita sudah tepat melakukan hal ini untuk anak-anak usia misalkan usia 3 tahun, mereka sudah betul, ada yang namanya STPPA seperti itu ya, standar perkembangan anak gitu. Nah, itu bagaimana anak-anak itu sudah sesuai belum ya sama standar mereka di usia tersebut, seperti itu. Itu kalau mau pakai regulasi yang memang sudah ada guideline-nya gitu ya, Miss ya. Tapi tentunya itu semua kadang teori itu pun juga akan ada kita menemui hal-hal yang misalnya di luar hal tersebut gitu ya, Miss ya, di luar batasan-batasan atau tadi yang Miss In sampaikan gitu ya, gimana ya Miss ada ini. Nah, itu kadang kalau memang terutama di anak usia dini itu semuanya tuh seperti mengalir. Kita menemui menyesuaikan gitu. Betul, kita akan menemui
pengalaman-pengalaman baru. Oh, anak kok kayak gini gitu ya. Kita harus bagaimana menghandle-nya dengan kondisi situasi yang akan pastinya berbeda-beda gitu, Miss. Tapi tentunya memang hal tersebut harus ya kita miliki dulu pegangan-pegangan, kemudian apa ya istilahnya bekal gitu ya, untuk guru itu harus punya dulu. Jadi nantinya akan mudah dalam praktik kesehariannya seperti itu sih, Miss. Lalu menurut Miss Esti sebagai seorang pemimpin, fondasi yang paling penting untuk ditanamkan di level pendidikan anak usia dini? Oke, untuk anak usia dini ini ya biasanya memang ini nih yang paling penting karena dasar gitu ya. Mereka harus ini dulu kita tanamkan pendidikan karakter ya. Oke, karakter. Kemudian untuk sosial emosional. Kemudian setelah itu, nah baru akan mengikuti Miss bagaimana knowledge itu akan mereka dapatkan. Jadi yang utama itu adalah karakter ya. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa mempunyai karakter yang baik. Mereka juga akan menggunakan skill-skill mereka nantinya ke depannya ya setelah mereka dewasa. Nah itu benar-benar harus dari fondasinya kuat dulu karakternya. Kemudian selain karakter tadi ada sosial emosional ya. Karena itu juga penting banget Miss. Persiapan nantinya ke level atau jenjang selanjutnya di primary itu mereka juga harus matang dulu sosial emosionalnya. Selain ya di samping itu akan ada knowledge yang mereka sudah istilahnya mereka sudah mengenal gitu ya, perkenalan tentang knowledge yang mereka nantinya juga di primary akan berlanjut lagi dikembangkan pengetahuannya seperti itu sih Miss. Apakah dalam memberikan pengetahuan kepada anak-anak itu benar-benar yang apa ya Miss, kayak default banget gitu atau gimana kalau di pendidikan ini? Untuk pengetahuan ya pastinya Miss, kita berharap punya harapan sebagai guru tuh pengen banget anak bisa apa itu pasti ya Miss ya, tapi kita juga harus menyelenggarakan pendidikan itu dengan menyenangkan gitu, fun learning. Jadi biar bagaimana caranya mengemas pembelajaran itu terutama bagi anak usia dini ya Miss ya, itu bukan seperti pembelajaran di level SD atau di SMP SMA gitu ya. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa selalu interest dengan pembelajaran yang menyenangkan yang dikemas seperti itu supaya mereka selalu enjoy their learning seperti itu. Iya, setuju Miss. Oke. Lalu bagaimana Miss Esti memastikan bahwa visi dan nilai-nilai sekolah itu benar-benar ada di dalam praktek guru-guru di dalam kelas, Miss? Oke, jadi ini seperti ini ya Miss, kalau boleh saya tangkap ini bagaimana visi dan nilai sekolah ini dapat diimplementasikan nggak gitu ya. Nah, untuk visi sendiri khususnya visi di Kinder Station ya Miss, itu kan 3 hal utama yang kita akan tuju itu adalah knowledge, skill dan juga godly karakter ya. Nah ini bagaimana bisa dipraktekkan di dalam kelas itu kita juga harus selalu tentunya kita mendampingi guru. Kemudian bagaimana kita bisa mengobservasi atau meninjau langsung apakah visi tersebut sudah terlaksana di sana. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan untuk visi Kinder Station sendiri ada 3 hal utama tadi. Untuk knowledge, bagaimana guru-guru menyelenggarakan pembelajaran yang menarik untuk anak-anak. Kemudian apakah anak-anak juga enjoy dalam belajar, seperti itu ya contohnya. Kemudian kalau untuk yang skill, nah ini skill ini juga Miss penting banget karena tentunya anak-anak nantinya mereka butuh keterampilan seperti confidence-nya seperti apa, kemudian hal-hal yang kesehariannya mereka, apakah mereka sudah mandiri. Nah, practical life gitu ya Miss? Betul, practical life juga kami tanamkan di kelas. Kemudian satu lagi tentang godly karakter. Salah satunya kita dengan penanaman karakter building. Kemudian di IUIC sendiri sebenarnya ya Miss ya, kurikulum yang kami pakai ya di Kinder Station, terutama yang level TK.
preschool itu kami menggunakan International Early Years Curriculum. Wow. Nah, itu di IEYC sendiri ada namanya IEYC Personal Goals. Oke. Nah, Apa aja itu, Miss? IEYC Personal Goals ada banyak ya, Miss, sebenarnya ya. Nah, ini untuk beberapa yang kita pelajari seperti respect. Oke, menghormati Kemudian, ya. iya, thoughtfulness, Oke. seperti itu. Dan banyak hal lainnya yang karakter-karakter itu yang memang kita tanamkan kepada anak-anak. Nah, selain yang tadi visi ya, Miss, kita juga ada untuk pembentukan karakter itu tadi dari Miss In pun juga ditanyakan nih, bagaimana nilai sekolah itu, school Iya, values itu betul. juga tertanam pada Tertanam. anak-anak ya, Miss ya. Nah, untuk school values ini kita ini ya, bahkan bukan hanya ke anak-anak ya, Miss In ya. Iya. Di Kinder Station sendiri memang kita mengajak semua ini warga sekolah. Jadi untuk guru, staff gitu, memang bagaimana lingkungan ini mengusung school values, bahkan kita juga ngajak orang tua ya, Miss ya, untuk selalu menanamkan school values tersebut supaya nantinya anak-anak juga akan menerapkannya. Dan peran Miss Esti penting dong ya sebagai seorang leader. Ya, itu Untuk memastikan hal betul. tersebut. Jadi kita bersama-sama selalu mengingatkan, saling mengingatkan, Ya. seperti itu ya, Miss Betul. In ya, Ya. untuk selalu mengusung school values kita. Baik. Apa aja tadi, Miss? Thoughtfulness ada. Oh, itu yang IEYC Personal Goals ya. Oh ya. Yang school values kita antara lain open-minded, Open-minded, respect, excellence. commitment, excellent. Ya. Itu yang selalu Oke. kita tanamkan pada Ya, anak-anak. baik, Miss. Sebagai seorang pemimpin kan tentunya membuat keputusan-keputusan ya, Miss ya. Betul. Bagaimana keputusan atau pendekatan kepemimpinan yang menurut Miss Esti itu paling berdampak dalam menanamkan fondasi? Untuk pendekatan kepemimpinan ya, Ya, Miss, gitu ya. aja. Jadi saya rasa untuk pendekatan kepemimpinan tuh sebenarnya hampir semua pendekatan itu kita butuhkan ya, tergantung situasi dan kondisi yang kita hadapi. Oke. Namun kalau Miss In tadi pertanyaannya apa yang paling berdampak gitu ya? Iya, betul. Itu kalau menurut saya pendekatan kepemimpinan kolaboratif. Ya, jadi bagaimana pastinya kita sebagai pemimpin itu tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Kalau tidak berkolaborasi dengan guru, staf ataupun tenaga kerja yang lainnya juga gitu kan. Kita semua itu pastinya saling berkolaborasi Iya, betul. untuk tujuan yang akan kita capai. Baik, Miss Esti, sebagai seorang leader dan terus harus mendampingi teman-teman pendidik guru di kelas supaya mereka tetap konsisten dalam menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak, apa yang Miss Esti lakukan? Oke, untuk mendampingi guru itu tentunya kita harus melakukan pendampingan langsung ya, Miss ya. Kemudian selain pendampingan langsung, kita juga harus sering-sering brainstorming bareng sama guru ya, Miss ya. Kemudian refleksi bagaimana penyampaian pembelajaran yang kita lakukan kepada anak-anak. Nah, dan selain itu, Miss, selain brainstorming dan juga refleksi tadi, di sini kami pun juga sangat terbantu ketika saya misalnya mengetahui nih guru butuh apa gitu ya. Oh, guru butuh sesuatu lebih. Mereka ingin explore, mendalami hal lainnya yang memang mereka butuh pengetahuan lebih seperti itu. Nah, di sini saya juga sangat terbantu dengan KTA, Miss, sebenarnya. Jadi KTA itu lumayan ini banget berpengaruh gitu ya, memberi banyak insight, memberi pengetahuan-pengetahuan baru yang sebenarnya mungkin kemarin sudah mereka ketahui, tapi memang butuh update selalu ya, Miss ya, seperti itu. Baik, selanjutnya Miss Esti tadi berbicara tentang tantangan bahwa mendampingi guru-guru supaya mereka konsisten itu melalui pendampingan dan supervisi mungkin ya, dan diskusi-diskusi yang selalu dilakukan. Baik, kalau dari Miss Esti sendiri, adakah pengalaman yang paling berkesan atau paling unforgettable atau yang paling berpengaruh dalam membentuk kepemimpinan Miss Esti? Oke, untuk bercerita tentang pengalaman nih ya, Miss ya. Tentunya pengalaman itu banyak sekali, Miss, yang kami dapat. Namun memang pengalaman di sini kalau bisa saya sampaikan
tentunya waktu kita menghadapi suatu kesulitan ya Miss ya. Iya. Nah, kita menghadapi suatu kesulitan, kita menghadapi masalah Iya. gitu ya, mungkin yang memang butuh banyak kebijakan yang perlu diambil, kemudian bagaimana nanti kita harus membuat keputusan seperti itu. Namun memang disitulah kita akan belajar bagaimana kita harus menggunakan ketenangan dan juga pilihan yang bijak dalam mengambil keputusan. Jadi pemimpin itu bukan hanya pengambil keputusan, tapi bagaimana kita juga bisa menggunakan empati, kemudian kebijakan yang baik, yang tepat seperti itu. Baik Miss Esti. Lalu yang terakhir nih, pesan Miss Esti untuk Sobat KTA dimanapun mereka berada. Yang saat ini mungkin sedang mendampingi guru-guru mereka untuk menanamkan fondasi kepada murid-murid mereka, atau mungkin pendidik di segala level. Silakan. Untuk teman-teman pendidik nih ya, pesan saya teruslah mengingat bahwa yang kita lakukan hari ini mungkin belum terlihat langsung ya hasilnya, namun dampaknya itu akan luar biasa di masa depan anak-anak nantinya. Jadi jangan pernah lelah untuk bekerja dengan hati dan juga dengan penuh kesabaran, konsisten dan penuh cinta, Miss. Wow, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan untuk Miss Esti, Sobat KTA, luar biasa. Hari ini kita telah sharing bersama, kita telah belajar, kita telah mendengarkan pengalaman dari Miss Esti juga, sharing dari Miss Esti. Bagaimana kita sebagai pemimpin mendampingi para guru kita supaya dapat konsisten, dapat terus sesuai dengan nilai-nilai dan visi misi sekolah. Baik, bagi Sobat KTA yang merasa terinspirasi dengan episode kali ini, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe to our channel. Baik, terima kasih sekali lagi Miss Esti telah hadir di The KTA Lounge dan berbagi bersama kita. Thank you, Dan Miss ya In. sama-sama, terima kasih, dan Sobat KTA sampai jumpa di episode berikutnya. Goodbye.